Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Abu Lahab bin Abdul Muthalib adalah orang yang terkenal sadis dan buruk perilakunya karena memusuhi Rasulullah SAW dan ajaran Islam. Abu Lahab itu benar-benar sudah menjadi orang yang sangat jahat, penuh dengan keburukan dan musuh bebuyutan Rasulullah SAW. Padahal Abu Lahab adalah paman Rasulullah SAW. Tidak hanya itu saja, istrinya pun juga ikut terkontaminasi sikap buruk dan sifat-sifat iblis sehingga sering mencelakai Rasulullah SAW. Bahkan kelakuan gilanya itu diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Tapi Allah lah yang memberikan balasan adil atas perbuatan buruknya terhadap Rasulullah, yaitu ditewaskan Abu Lahab dengan kondisi tragis, membusuk, dilempari batu hingga tak dihiraukan manusia. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, mari bantu dukung channel Islami ini dengan cara klik like dan subscribe ya, agar channel ini semakin eksis dalam men-syiarkan kisah-kisah Islami lainnya dalam kemasan cerita bergambar. Abu Lahab merupakan salah seorang paman Nabi SAW atau putra dari Abdul Muthalib, kakek Rasulullah. Lahab berarti yang menyala-nyala. Allah SWT melaknat Abu Lahab karena perilakunya yang amat buruk terhadap Nabi dan kerap merencanakan pembunuhan kepada Nabi. Namanya bahkan diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Lahab yang terdiri atas 5 ayat. Abu Lahab memiliki sebuah rumah di kaki gunung yang kini dinamakan sesuai dengan namanya sendiri, yakni Jabal Abu Lahab atau Gunung Abu Lahab. Ada 2 paman dari Nabi Muhammad SAW yang hingga akhir hayatnya tidak memeluk agama Islam, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Dibandingkan dengan Abu Lahab, Abu Thalib tidak menentang dakwah Rasulullah SAW, namun tidak menerima agama Islam yang Rasulullah bawa. Sedangkan Abu Lahab, ia menentang dan memusuhi Rasulullah SAW. Bagi penduduk Mekah jahiliyah, Abu Lahab adalah salah seorang sosok idaman, idola sekaligus panutan. Ia memiliki segalanya, harta hasil bisnisnya melimpah dan kedudukannya terhormat. Ia terlahir dari kalangan nasab leluhur pilihan. Selain pembinis ulung dan pemimpin idaman, Abu Lahab juga dikenal luwes bergaul. Namun semua itu tidak ada artinya tanpa keimanan. Allah SWT hinakan dia dengan mencatatnya sebagai seorang yang celaka dan dapat dibaca oleh manusia hingga hari kiamat dalam Quran surat Al-Lahab. Nama lengkap dari Abu Lahab ialah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Namun mengapa ia dikenal dengan nama Abu Lahab? Hal ini karena kekafirannya yang kemudian Allah SWT mengkekalkan nama Abu Lahab untuknya. Lahab sendiri berarti api, yaitu karena ketika marah, rona wajah Abu Lahab berubah menjadi merah layaknya api. Sebenarnya Abu Lahab adalah tokoh Mekah yang cerdas. Namun sayang, kecerdasan dan kepandaiannya tidak bermanfaat sama sekali di sisi Allah SWT karena tidak ia gunakan untuk merenungkan kebenaran syariat Islam yang lurus. Yang gila lagi, anggota keluarga beliau tidak berbeda dengan Abu Lahab. Istrinya Ummu Jamil Aura juga seorang kafir yang sangat kejam. Diceritakan pada suatu hari ia sengaja menaruh kayu dan tumbuhan berduri di jalan yang biasa dilewati oleh Rasulullah SAW agar Nabi tersakiti dan menghalangi dakwah Islamnya. Sungguh biadab. Oleh karena itu namanya diabadikan dalam surat Al-Masad sebagai wanita pembawa kayu bakar. Ini yang tambah gila lagi, keburukan di dalam keluarga Abu Lahab pun sampai pula ke anak-anaknya. Dahulu Utbah anak Abu Lahab dinikahkan oleh ayah ibunya dengan Ruqayyah putri Nabi Muhammad SAW, dan Utaibah dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Mereka menikah ketika Nabi Muhammad belum diangkat menjadi nabi. Ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu dan beliau diangkat Allah menjadi nabi, Abu Lahab menentang ajarannya dengan amat keras. Suatu hari, Abu Lahab menyuruh dan mengancam kepada 2 orang anaknya yang menikah dengan putri baginda Rasulullah untuk menceraikan istri-istrinya. Yang bernama Utaibah pun akhirnya datang ke rumah Nabi untuk menceraikan anak beliau Ummu Kulsum. Dan ia juga meludahi wajah Nabi Muhammad SAW. Namun malang, karena kemudian Allah SWT binasakan Utaibah dengan diterkam singa. Begitulah sikap Abu Lahab dan keluarganya yang selalu benci ajaran Rasulullah dan ingin mencelakai Rasul. Namun Allah SWT memang maha adil atas segala perbuatan si Abu Lahab.
Allah lalu balas perbuatannya itu dengan tragedi tragis di akhir hidupnya. Abu Lahab meninggal 7 hari setelah perang Badar. Ia menderita bisul-bisul di sekitar tubuh. 3 hari mayatnya terlantar dan tak seorang pun yang mau mendekati bangkai si kafir itu. Ada 3 pendapat yang mengisahkan tentang kematian Abu Lahab. Pertama, disebutkan bahwa Abu Lahab meninggal terjangkit penyakit kusta setelah mendengar kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar Al-Kubra. Disebutkan bahwa selama 3 hari, mayat Abu Lahab tidak dimakamkan sehingga membusuk. Tidak ada orang yang berani mendekat, hingga akhirnya bau busuk dari mayat Abu Lahab semakin menjadi. Maka kaum Quraisy menggalikan lubang kubur untuknya. Kemudian mayat Abu Lahab didorong dengan sebilah kayu hingga masuk dalam lubang kubur itu. Dari jauh, orang Quraisy melempari mayat Abu Lahab dengan batu hingga mereka yakin bahwa mayat Abu Lahab benar-benar telah tertutup rapat oleh timbunan batu. Riwayat kedua menyebutkan penyebab penyakitnya karena hantaman Ummu Fadl, yaitu istri Sayyidina Abbas yang marah karena sang budak Abu Rafi dipukul Abu Lahab setelah gembira atas kemenangan muslim. Ummu Fadl mencabut tiang kemahnya kemudian memukul kepala Abu Lahab seraya berkata, "Beraninya kamu memukul Abu Rafi saat majikannya tidak ada." Lalu kepala Abu Lahab terluka parah dan bercucuran darah. Lantas ia pergi meninggalkan rumah saudaranya Abbas. Selang 7 malam, luka parah itu kian membekas sampai ke otak hingga menyebabkan pembusukan. Sedangkan riwayat ketiga mengungkapkan kisah tentang kematian Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang dalam Al-Quran disebut Hammalatal Hatab. Bahwa suatu ketika Nabi melintas jalan di area ini. Istri Abu Lahab melempari beliau dengan rating berduri yang dibawa di lehernya. Lalu rating-rating berduri itu terjebak di kerudungnya. Seketika itu tanah bergerak menyeret Ummu Jamil ke depan hingga membuatnya bertabrakan dengan suaminya yang sedang berjalan di depannya. Keduanya pun tewas seketika. Akhir kisah tragis ini menghantarkan Abu Lahab kekal di neraka Jahim selama-lamanya. Namun menurut riwayat dari Sahih Bukhari, ada keterangan menyebutkan bahwa Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa setiap hari Senin sebab dia pernah bergembira atas kelahiran Rasulullah SAW. Dijelaskan sesaat sebelum Nabi lahir, Abu Lahab sebagai pemimpin orang kafir berpikir keras memikirkan jenis kelamin keponakannya itu. Dia berharap laki-laki bukan perempuan. Sebab budaya bangsa Arab zaman dulu, jika bayi perempuan lahir, maka itu adalah aib. Kemudian Abu Lahab mengutus seorang budak bernama Suwaibah untuk mengintai apakah bayi yang lahir itu laki-laki atau perempuan. Sesuatu yang terbesit di dalam pikiran Abu Lahab itu adalah jika yang lahir perempuan, maka dia akan dimusuhi banyak orang dan ditinggalkan oleh para pengikutnya. Ternyata lahirlah seorang bayi yang sangat bagus, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah Abu Lahab mendengarkan kabar kelahiran Nabi, dia bahagia bukan main hingga melompat-lompat seraya meneriakkan kata-kata pujian untuk keponakannya yang mulia itu. Sebagai ekspresi kebahagiaannya, Abu Lahab kemudian memerdekakan Suwaibah. Pemmerdekaan itu diumumkan di hadapan khalayak ramai yang mendatangi undangan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Menurut para ulama, kegembiraan Abu Lahab itu pasti tidak diterima oleh Allah. Tapi ternyata ada riwayat lain dalam Sahih Bukhari yang mengatakan bahwa setiap hari Senin dia mendapat diskon atau keringanan siksa selama-lamanya. Maka sebagian ulama mengatakan untuk bisa diterima amal harus ikhlas. Namun hal itu ada pengecualian. Semua harus ikhlas agar diterima Allah. Tapi Allah juga akan menerima kegembiraan atas kelahiran Nabi sekalipun itu orang kafir. Dari kisah ini, semoga kita bisa memetik manfaat meneladani akhlak Rasulullah dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua diakui umat Rasulullah SAW dan berhak mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Ila hadrati Rasulillah Muhammad SAW. Al-Fatihah. Jangan lupa subscribe channel Muqtadir Anwar ya. Wallahu a'lamu bishawab wal muradi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan sejarah di atas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon untuk meluruskan lewat kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya, agar channel ini bisa mencapai 1 juta subscriber dan semakin eksis dalam mensiarkan kebaikan. Amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.